asmanya atau namanya dalam hati dan perasaan tubuh jasmaniah kita. Terbuka jalan ini adalah lebih besar nilainya daripada amal ibadah yang banyak. Tetapi sunyi atau sedikit sekali makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan antara nikmat yang maha besar ini dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Sekalian amal ibadah yang kita amalkan, yang kita persembahkan kepada Allah dengan kurnia-Nya. Allah memberikan pula kepada kita nikmat makrifat di mana kita kenal kepada Allah dalam arti yang luas dan mendalam. Saya berhentikan terlebih dahulu dalam bacaan penjelasan yang menjadi rujukan tuan-tuan dan puan-puan dalam mengkaji kitab Al-Hikam ini untuk sama-sama kita fahami dan semoga Allah memudahkan kepada saya untuk menyampaikan dan memudahkan untuk dipahami bersama. Jamaah Al-Hikam yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah. Dalam hubungan sesama manusia sering disebut simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Baik contoh penjual dengan pembeli. Yang untung bukan pembelinya saja, tapi penjualnya pun ada untung. Begitu juga dalam hubungan kemanusiaan yang lain, antara suami dengan istri, saling menguntungkan. Antara orang tua dengan anak juga saling menguntungkan. Tapi dengan Allah Ta'ala kita tidak boleh membahasakan demikian. Karena Allah berdiri dengan zatnya sendiri tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari hambanya. Tapi hamba itu yang mengambil keuntungan ataupun yang mengambil peluang, yang mengambil rahmat dan kasih sayang dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketika kita dengar penjelasan sebentar tadi bahwa makrifat itu adalah anugerah Allah Ta'ala yang besar dibandingkan dengan ibadah kita. Apa maksudnya? Muslimin dan muslimah, sesuatu yang dari kita ke Allah itu nilainya kecil, bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah berkenan untuk menerima dengan memaafkan kekurangan-kekurangan dan kesilapan-kesilapan yang ada pada diri kita. Akan tetapi yang dari Allah ke kita itu sangat bernilai karena dari Tuhan yang maha sempurna, yang tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan, dan tidak ada kekhilafan. Yang ada adalah kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita pegang terlebih dulu. Yang dari kita ke Allah, yang dari Allah ke kita. Setelah ini kita pegang, setelah ini kita fahamkan, mari kita kembangkan. Adanya kita dapat beramal itu bukan dari kita. Kita beramal ini adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dapat beramal, dan amal kita lakukan ikhlas kerananya, berarti kembali ke Allah. Allah akan berikan kita lagi untuk dapat beramal yang berikutnya, dan kita amal karena Allah lagi, Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk beramal lagi. Begitulah putarannya, dan begitulah kronologinya, dan begitulah perjalanannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang beramal dengan tahap ikhlas yang berbeda, ada kalanya ia beramal karena Allah, tapi ada tuntutan, ada keinginan, ada harapan, ada permintaan, ada permohonan. Seperti dalam urusan dunianya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala A, B, C, D, dan seterusnya. Ataupun dalam urusan akhiratnya. Minta kepada Allah A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi juga ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan atas dasar permintaan setelah ia beramal. Baik itu permintaannya bersifat dunia ataupun akhirat. Tapi setelah dia beramal, dia itu semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa baiknya Allah yang memberinya dapat beramal, dan betapa baiknya Allah
yang berkenan menerima amalnya walaupun ada kekurangan dan kesalahan, juga betapa baiknya Allah yang memberikan lagi kesempatan untuk beramal sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Dan semoga peringkat yang ketiga inilah yang mulai kita rasakan. Sehingga dalam hidup kita ini tidak bergantung kepada amal. Jangankan bergantung, bangga dengan amal saja tidak. Karena selalu diingatkan, aku tidak akan dapat beramal melainkan dengan pertolongannya. Itu tanda orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tahu diri, maka dia tahu siapa Tuhannya. Sebagaimana dalam kata hikmah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Salah satunya adalah saat kita mampu melakukan satu amal, kita tidak lupa bahwa itu adalah pertolongan Allah. Dan kita juga tidak lupa, kita bawa amal itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasan tambahan ataupun pemahaman yang semoga dapat kita pahami bersama. Di bawahnya lagi, hamba Allah yang soleh mempunyai pendirian bahwa pemberian si hamba kepada majikan adalah dianggap kecil apabila dibandingkan dengan pemberian majikan kepada hambanya. Meskipun pemberian si hamba jauh lebih besar dan lebih banyak daripada pemberian majikan kepada hambanya. Sebab pemberian si hamba pada hakikatnya tidak kembali kepada tuannya atau majikannya, tetapi kembali kepada si hamba itu juga. Titik lagi. Insya Allah akan semakin jelas dan bertambah jelas ya. Siapa di antara kita yang mampu bertahan tanpa Allah? Saya kasih bahasa yang lebih lembut. Siapa di antara kita yang lebih bertahan, yang boleh bertahan hidupnya tanpa pertolongan Allah? Pasti Jamaah Al-Hikam akan menjawab tidak ada. Tidak ada yang mampu bertahan hidup tanpa pertolongan Allah. Tapi yang kedua, siapakah di antara jamaah yang betul-betul merasakan tidak akan mampu bertahan hidup tanpa pertolongan Allah? Belum tentu semua. Karena ada orang yang terhijab ataupun tertutup, sehingga yang dia lihat adalah dirinya, yang dia lihat adalah usahanya, yang dilihat adalah kekayaannya, yang dilihat adalah kesehatan dan kekuatannya, tanpa disambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tidak bersambung dengan Allah. Namun saya berbaik sangka, insya Allah jamaah pengajian Al-Hikam selalu menyambung kepada Allah, sehingga bukan keakuan yang kelihatan besar, tetapi adalah ketuhanan Allah Tuhan kita yang akan nampak besar. Andaikan kita beramal, kita tidak lupa pertolongan Allah lah yang menjadikan kita mampu beramal. Bermakna selalu merasakan dari Allah, dari Allah, dari Allah. Bukan merasakan dari saya, dari saya, dari saya, dari saya. Saya ulang, selalu merasakan dari Allah, dari Allah, dari Allah. Bukan selalu merasakan dari saya, dari saya, dari saya. Nah, mengubah, menggeser, mengalihkan perasaan semua dari Allah. Mulai yang kita anggap kecil sampai yang besar. Contoh, mata dapat melihat. Ya. Orang yang setiap harinya dapat melihat, belum tentu ia merasakan bahwa penglihatan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi semoga jamaah Al-Hikam selalu menyambung dan berhubung di setiap nikmat yang kita gunakan, tidak melupakan kita dengan Allah. Di setiap nikmat yang kita terima, tidak lupa kita kepada pemberinya. Sehingga
yang akan kita rasakan dari Allah itu besar, dari kita itu kecil. Kenapa dari kita kecil? Karena yang dari kita itu juga hakikatnya adalah dari Allah. Sekali lagi, yang dari kita ke Allah itu hakikatnya adalah dari Allah. Lebih jelas lagi, dari pertolongan Allah, dari kasih dan sayang Allah. Akhirnya disimpulkan dalam penjelasan berikutnya bahwa kita selaku hamba Allah, biarlah amal ibadah kita sedikit, asal saja makrifat kita kepada Allah bersemayam di dalam diri kita. Ini adalah lebih bagus daripada amal ibadah yang banyak, tetapi hati kita lalai kepada Allah. Tidak sejalan antara ibadah yang kita kerjakan dengan hati kita sendiri. Sebab itu, maka Allah mencela dan memandang rendah orang-orang yang mengerjakan sembahyang, tapi hatinya tidak kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran sebagai berikut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sebab itu celakalah orang yang sembahyang. Siapa mereka? Yaitu di mana mereka lalai dari sembahyangnya. Mereka mengerjakan kebaikan supaya dilihat orang. Alladzina hum yura'un. Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6. Muslimin dan muslimah, saya beri tahapan lah ya, supaya kita itu tidak mencela diri kita. Maksud ucapan saya, memang kita mencela karena kesilapan yang kita lakukan dan yang dilakukan oleh diri kita. Tapi di satu sisi juga kita harus seimbang. Diri kita ini yang kita ajak buat baik juga pernah buat baik. Ya. Diri kita yang kita ajak buat baik juga kadang terjatuh kepada yang tidak baik. Karena memang format kita sebagai manusia itu ada hati, ada nafsu. Saat hati berkuasa, kebaikanlah yang lebih dominan untuk dikerjakannya. Tapi kalau nafsu yang lebih berkuasa, kadang terlepas, tersilap, lalai, lupa, salah, dan juga silap. Dengan demikian, peringkat awal melakukan kebaikan belum ikhlas itu tentu lebih baik daripada tidak melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang dilakukannya belum ikhlas. Tapi jika diteruskan melakukan kebaikan yang tidak ikhlas dibandingkan dengan melakukan kebaikan yang ikhlas, tentu lebih baik melakukan kebaikan yang disertai dengan keikhlasan. Yang ketiga, sedikit amal kebaikan dilakukan tanpa keikhlasan tetap lebih baik walaupun langsung tidak melakukan kebaikan. Tetapi di peringkat berikutnya, sedikit ikhlas tentu lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Di peringkat berikutnya, ya, banyak tidak ikhlas tentu lebih baik, sedikit ikhlas tentu lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Berikutnya lagi, banyak tidak ikhlas tentu lebih baik banyak tapi ikhlas. Nah, untuk tahapan-tahapan ini kadang memerlukan paksaan. Contoh, dulu pernah saya sampaikan untuk latihan diri saya sendiri. Kalau kita ikhlas, ya, kalau kita belum boleh ikhlas banyak, ya, maka biarlah banyak
walaupun belum ikhlas. Jangan pindah sedikit. Minta maaf ya, ini teori paksa. Teori paksa itu adalah teori di mana kita harus memaksa kepada diri kita di jalan kebaikan. Banyak belum ikhlas, jangan pindah sedikit belum ikhlas. Biarlah banyak belum ikhlas, itu yang diteruskan nanti akan berkembang. Jika kita sedikit, insya Allah pasti ikhlas. Contoh dalam bentuk nominal. Kita itu sulit untuk sedekah dengan ikhlas. Kemudian kita paksa untuk sedekah 100.000 rupiah umpamanya. Walaupun tidak ikhlas. Tandanya tidak ikhlas itu apa? Ada dua. Satu, selalu teringat-ingat diminda. Karena ada bandingannya. Kalau tidak saya sedekahkan, kan boleh saya guna untuk beli ini, beli itu. Begitu. Jadi, ketika 100 belum ikhlas, mungkin satu masa 10 kita tidak perlu mengajar nafsu kita. Kita sudah membiasakan 100 yang tidak ikhlas. 10 itu otomatis akan mudah ikhlas. Saya ulang, akan mudah ikhlas. Walaupun ada juga yang belum ikhlas. Begitu juga dalam amal yang jumlahnya banyak. Banyak belum ikhlas, jangan diturunkan. Diteruskan. Karena satu ketika nanti kita mampunya sedikit, yang sedikit itu boleh ikhlas. Kemudian akan mudah untuk naik yang asalnya banyak itu belum ikhlas, akan mampu banyak pun ikhlas. Kenapa? Karena ketika sudah mulai kenal Allah, mantap dengan Allah, yakin dengan Allah, tidak ada seorang pun yang boleh mempengaruhi dirinya dan boleh mempengaruhi keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada penjelasan ini ya, tentang amal yang lebih bagus adalah sedikit tapi ikhlas, tapi disertai dengan makrifat pada Allah. Itu hakikatnya begini ya teman-teman. Satu contoh saja dengan hubungan manusia dulu. Kita datang ke rumah kawan ataupun kita datang ke rumah orang tua, di mana mengikut kekuatan kita itu boleh melakukan perkara ataupun pekerjaan yang berat atau yang besar. Contohnya, kita boleh basuh pinggan, kita boleh menyapu, kita boleh buang sampah. Walaupun sampah itu berat atau besar, karena kita ini punya tenaga yang lebih besar, kita mampu. Tapi pada satu masa, kita itu dipanggil oleh mertua kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu kecil. Kecil. Seperti apa kecil? Saya contohkan. Seperti mengambil nasi yang tercecer ataupun jatuh di bawah meja dari kesan anak kita ataupun cucu mak kita yang makan bertaburan. Memang yang diangkat itu kecil, sebutir nasi itu seberapa? Ya. 2-3 nasi yang jatuh, mak kata, tolong kutip itu nasi biar tidak terkena kaki. Kita pun ambil. Kita melaksanakan bukan melihat pekerjaan, tapi kita melaksanakan karena kita lihat siapa yang menyuruhnya.
Dan kita melaksanakan dengan penuh ketulusan karena ingin untuk memuaskan hati orang tua. Karena kita kenal siapa orang tua kita. Maka pekerjaan yang kecil itu, yang kita anggap kecil, yang terlihat kecil itu bernilai. Dan bisa memuaskan kepada orang tua. Begitulah juga contoh yang kita hubungkan dengan Allah. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita. Bila dilihat itu kecil, tapi nilainya di sisi Allah Ta'ala besar. Contoh, Masya Allah, muslimin dan muslimah, kita ketemu dengan orang yang meminta. Mungkin orang yang meminta itu adalah karena dia lapar, karena dia kekurangan, karena dia memerlukan. Kemudian kita kasih, tidak seberapa, mungkin 5 ringgit atau 5.000 rupiah. Waktu itu 5.000 rupiah ataupun 5 ringgit itu adalah sangat berharga baginya. Karena boleh untuk beli nasi lemak, boleh untuk beli makanan, boleh untuk menghilangkan dia lapar. Dibandingkan dengan nilai yang kelihatan besar, tetapi momennya adalah tidak seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan orang yang sedang perlu dengan kita. Oleh itu, muslimin dan muslimah, kadang kita itu mendidik anak kita untuk tahu apa yang dia kerjakan. Apa yang mesti dia kerjakan. Anak sebagai pelajar, kewajibannya adalah belajar. Orang tua akan suka melihat anak yang selalu belajar. Karena memang dia belajar. Waktu lapang dia buka buku, baca buku. Waktu lapang dia baca Quran, hafal Quran. Orang tua tentu suka. Satu ketika, anak ini tahu apa yang diperlukan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya pun menunggu kedewasaan anak untuk tumbuh dari hatinya sendiri, melakukan sesuatu yang boleh membantu kepada orang tuanya. Mungkin dia sebagai pelajar memang kewajibannya belajar, tapi ketika maknya akan sidai baju, dia menawarkan, "Mak, saya sidaikan baju. Mak masih masak lagi, masih bersihkan ini, saya tolong." Coba muslimin muslimah rasakan saat anak kita memahami kesibukan kita, kemudian dia menawarkan pertolongan di sebalik kewajiban yang dia sudah lakukan. Pasti ada nilai plus atau nilai positif orang tua terhadap anaknya. Insya Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat kita melakukan kewajiban sebagai hamba untuk sholat 5 waktu, untuk keluarkan zakat, untuk puasa, dan yang lain-lain. Tapi pada satu masa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa ada hamba Allah ta'ala yang sakit. Kemudian kita rela untuk membesuknya, atau menjenguknya, atau melawatnya. Ada yang perlu pertolongan, kita pun menolongnya. Walaupun itu kecil dari pandangan mata melihatnya, tapi karena kita lakukan itu berdasarkan ingatan kita kepada Allah, atau berdasarkan ada rasa disuruh oleh Allah, atau kita tahu, kenal bahwa Allah Ta'ala suka dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan karena Allah, kita lakukan ikhlas karenanya. Insya Allah itulah nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan sebentar tadi dalam kesimpulan. Hanya sekali lagi ikut tahapannya. Tidak tiba-tiba ikhlas. Tidak tiba-tiba terus kenal dengan
Allah Ta'ala. Oleh itu di dalam Al-Quran disebut oleh Allah yang disebut wasilah atau tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari ya, wasilah. Siapa wasilahnya dan apa wasilahnya? Perjalanan normal. Kita kenal Allah itu dari para guru. Guru dari para gurunya lagi. Dari para gurunya lagi. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun disuruh untuk baca selawat kepada baginda. Karena tidak akan kenal dengan Allah Ta'ala. Dengan benar-benar kenal. Bukan sok kenal. Bukan pura-pura kenal. Tetapi benar-benar kenal dengan Allah adalah melalui baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan demikian, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, karena melalui kerangka Islam diajarkan tentang 2 kalimat syahadat, diajarkan tentang sholat, diajarkan tentang zakat, diajarkan tentang puasa, diajarkan tentang haji. Semua yang diajarkan dan semua yang dilakukan adalah kita tahu itu melalui baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah wafat, digantikan sahabat. Sahabat wafat, digantikan tabi'in. Tabi'in wafat, digantikan para ulama. Wali wafat, digantikan ulama berikutnya. Sampailah kepada kita hari ini. Jangan lupa jalannya. Jangan lupa tawasulnya. Jangan lupa wasilahnya. Karena dengan wasilah itu berarti keilmuan yang kita perolehi ada sanadnya. Karena agama ini harus bersanad. Supaya tidak diputarbalikkan. Supaya tidak dipersoalkan. Karena ada sanad dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, berikut sampai kepada baginda. Jadi muslimin dan muslimah, andaikan ada orang mengaku kenal Allah tapi tidak melalui saluran syariat yang Allah Ta'ala syariatkan, dia adalah zindik namanya, karena mengaku kenal Allah tapi dia melanggar perintah Allah. Mengaku mengenal Allah tapi dia mengada-adakan sesuatu yang tidak ada pada Allah. Contohnya, di kaum Nasrani mengaku kenal Tuhan, tapi mengada-adakan keyakinan ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, sehingga ada trinitas ataupun 3 dalam 1. Padahal Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Contohnya demikian. Kembali kepada pokok pembahasan bahwa memang secara zahirnya ayat ini fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Siapa orang yang sholat itu celaka? Alladzina hum an sholatin sahun, mereka yang lalai dalam sembahyangnya. Nah, tahap pertama boleh atau mau sholat saja itu sudah baik, walaupun masih lalai. Tapi harus ditingkatkan. Ya, sama-sama mengerjakan sholat dengan waktu yang sama, dengan jumlah rakaat yang sama, supaya ditingkatkan sholatnya disertai dengan ingatan, disertai dengan kenal dengan Allah yang disembah. Bagaimana akan menyembah yang disembah jika tidak mengenal yang disembah? Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan sekurang-kurangnya kenal Allah itu melalui 20 sifat wajib bagi Allah. Harus hafal, harus tahu, dan yakin. 20 sifat muhal bagi Allah, harus tahu, harus hafal, harus yakin. 1 sifat jaiz bagi Allah, sifat keharusan, harus tahu, harus hafal, harus kenal, harus yakin. Minimalnya itu. Walaupun Allah itu tidak hanya bersifat 20,
tapi dikompakkan dengan 20 sifat itu sebagai permulaannya. Ya, untuk mengenal Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, dan seterusnya. Dan jamaah Al-Hikam, mohon jangan kecewa dengan umurnya. Jangan kecewa dengan keadaannya. Kalaulah saya tahu seperti itu, saya dulu belajar di pesantren umpama. Saya tidak pernah di pesantren. Jangan kecewa. Yang terbaik dari Allah Ta'ala adalah yang saat ini. Ya. Yang telah berlalu ada salahnya, itulah sifat manusia. Semoga Allah memaafkan. Yang telah berlalu ada baiknya, itulah rahmat Allah, semoga Allah Ta'ala terima. Kita harus nasihati diri kita sedemikian rupa supaya hidup yang akan datang tidak dibebani dengan hidup yang telah berlalu, ya. Sehingga kita seperti membuka lembaran yang baru dengan pengakuan kita kepada Allah, ya. Kemudian dengan belajar kita tentang sifat-sifat Allah, Allah Ta'ala berkenan untuk dikenal di setiap ciptaan. Saya ulang, Allah berkenan dikenal di setiap ciptaan. Maka ada ulama itu mengatakan dengan kata hikmahnya, ya, walaupun agak berbahaya kata-kata ini, tapi insya Allah untuk jamaah hikam tidak membahayakan karena sudah biasa untuk menyeimbangkan, ya. Melihat Allah di setiap ciptaan, melihat Allah setiap hari. Ini kata-kata ini, muslimin dan muslimah, untuk kita insya Allah tidak mengelirukan karena setiap mata buka, celik dari tidurnya, sedar dari tidurnya, kita selalu mengawali ingatan kepada Allah yang memberikan hari yang baru. Maka setiap hari melihat Allah. Setiap ciptaan melihat Allah. Insya Allah untuk jamaah hikam juga tidak mengelirukan. Karena setiap ciptaan menunjukkan kekuasaan Allah Tuhan yang maha menciptakan. Apapun yang sudah diproses melalui tangan manusia, ataupun yang masih asal kuasa Allah yang ditunjukkan kepada kita. Contoh, kuasa Allah yang diproses melalui tangan manusia seperti handphone ini, ya. Ini kuasa Allah melalui proses tangan-tangan manusia, komputer, kitab, lampu, ya, kipas, dan yang lain. Setiap alam ciptaan, setiap melihat ciptaan, melihat Allah Tuhan yang maha menciptakan. Itu tanda muslimin dan muslimah kenal Allah di setiap ciptaan. Kata-kata saya ini terlalu tinggi untuk saya katakan baik kepada diri saya dan kepada para jemaah. Karena seakan-akan tidak pernah lupa dengan Allah. Padahal itu mustahil untuk kita. Sebab Allah telah meletakkan dalam diri kita sifat keaslian manusia ada lupa. Namun untuk semangat saya katakan setiap ciptaan melihat Allah. Setiap ciptaan mengingatkan kita kepada Allah. Walaupun sebenarnya ada beberapa ciptaan yang kita lupa kepada Allah. Di beberapa saat nantinya ingat lagi. Ya, khususnya ya ketika kita dalam kegembiraan, dalam keseronokan. Itu kadang kita itu terbuai dengan kesenangan. Kemudian walaupun sebentar kadang kita lupa dengan Allah. Namun saat kita ingat lagi kepada Allah, itu satu kemesraan lagi. Ya Allah, Kau berikan nikmat kepadaku, tapi saat seperti itu saya agak lupa dengan Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jadi komunikasinya itu yang paling dekat adalah dengan Allah. Walaupun berkomunikasi dengan hamba-hamba Allah. Dan ini saya melatih kepada diri saya sendiri, juga mengajak kepada tuan-tuan, puan-puan untuk melatihnya. Maka waktu yang kita lalui itu sebenarnya tidak ada waktu yang dilalui tanpa Allah. Walaupun bersama hamba Allah. Saya malam tadi sampai 2:30 ada majelis
SNH itu Hadroh Solawat Saziliyah Nurul Huda. Itu ada satu majelis, kemudian Mahalul Qiyam dan seterusnya ya, sampai selesai dekat dengan pukul 12, kemudian ketemu dengan orang yang sharing dengan saya tentang keadaan satu masjid yang akan reorganisasi, akan pergantian kepemimpinan, kemudian terjadi sedikit perselisihan, minta pandangan dengan saya dalam menjelaskannya sampai hampir pukul 2:30 pagi, subuh, mengajar, kemudian WhatsApp dengan puan-puan, insya Allah dipercepat karena dalam pukul 9 ada majelis lagi, di mana apabila saya dengan diri saya tentu penat, letih ya, namun melatih bahwa urusan dari Allah, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Bagaimanapun juga manusia bukan malaikat, jadi tetap jaga kesehatan dan semoga semua jemaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan umurnya masing-masing. Oke, saya teruskan di bawahnya. Apabila kita diberikan oleh Allah sebagian nikmat makrifat kepadanya, maka hendaklah selalu kita hadapkan hati kita kepada Allah dalam arti yang luas. Sebab dialah yang maha berkehendak, maha berkuasa, maha pengasih, maha penyayang, dan lain-lain sebagiannya dari sifat-sifat Allah yang maha agung dan tidak terhingga jumlahnya. Dengan demikian, Allah akan menambah hampirnya kita kepadanya dengan mementingkan kita dalam segala hal yang kita hadapi. Oleh karena itu, maka hamba-hamba Allah yang arif atau yang kenal kepadanya, kadang-kadang kita lihat amal lahiriah mereka sedikit, tetapi rupanya yang sedikit, sedangkan nilainya adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan hamba-hamba Allah yang soleh tidak putus-putus dari mulut mereka apabila mereka mengingat Allah dengan kalimat dialog atau komunikasi, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, wahai Tuhanku, engkaulah yang aku tuju dan keridhaan engkaulah yang aku cari. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, sebagai tambahan ya, dan sebagai penjelasan lebih lanjut tentang ilahi anta maksudi waridho kamatlubi dan keterangan-keterangan yang saya bacakan sebelumnya. Memposisikan diri seperti wayang di era zaman dulu perwayangan yang dijalankan oleh dalang. Wayang akan mengikuti dalang yang menjalankan dia seperti yang diceritakan oleh dalang. Ataupun seperti robot yang dia dijalankan oleh yang pegang remote. Merasakan seperti itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalimah hauqalah menyertai la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk buat baik ataupun tidak ada daya untuk tidak baik melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah dengan Allah dalam arti yang positif. Itulah ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Di satu masa kita itu terasa ringan untuk buat amal khususiyah. Contoh, sholat malam ringan berbanyak rakaat. Tapi pada satu masa ada rasa berat. Karena ada urusan lain. Contoh, kita ambil contoh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu
pernah bertamu, kemudian bermalam. Beliau terkenal orang alim, luas ilmunya. Ketika bermalam di rumah tuan rumah, diperhatikan oleh anaknya tuan rumah. Orang alim itu kalau malam bagaimana? Imam Syafi'i tidak bangun untuk melakukan sholat-sholat sunnah ketika bermalam di rumah orang itu. Maka si anak ini bernada komplain dengan ayahnya. Katanya Imam Syafi'i itu orang alim, orang ahli ibadah. Bermalam di rumah kita tak bangun sholat malam pun. Imam Syafi'i menjawab dengan bijaksana. Ya. Bukan menolak kata itu dan bukan marah mendengar kata itu, tapi beliau mengatakan, Alhamdulillah, malam tadi saya boleh menyelesaikan satu persoalan. Satu ilmu yang ditanyakan dengan saya malam tadi di rumah ini, saya dapat menyelesaikan. Artinya, malam itu memang tidak seperti mereka-mereka yang bangun untuk sholat. Tapi malam itu juga digunakan untuk tafakurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memikirkan umat. Maka ada kalanya puan-puan ya seperti orang melamun, tapi bukan melamun. Malam mungkin jumlah sholatnya tak banyak, tapi duduk tafakurnya yang banyak, memikirkan keluarga. Tidak salah. Karena semua yang kita sambungkan ke Allah, itu semua adalah tanda ma'rifatnya seseorang itu kepada Allah. Akhirnya, ketika membawa anak kita kepada Allah, membawa cucu kita ke Allah, membawa keluarga kita ke Allah, yang lebih besar lagi membawa pelajar-pelajar ke Allah, bagi yang punya kilang, membawa pekerja-pekerjanya, kaki tangannya, karyawannya ke Allah, dia akan menemukan kata dialog dengan Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Saya kau beri anugerah keluarga, harta, benda ini ya Allah. Tujuan utama saya adalah untuk khidmat kepadamu ya Allah, untuk mencari ridhamu ya Allah. Engkau beri saya kekuatan, kemampuan sampai punya kilang ataupun punya usaha besar. Ini semua adalah jalanku untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Dialog komunikasinya kembali kepada ilahi anta. Dan ketika itu insya Allah ya, muncullah satu bahasa yang sering kita dengar yang namanya ikhlas. Maka orang ikhlas itu lain tidak lain jalannya adalah kenal dengan Allah. Sedangkan kenal dengan Allah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita harus bagaimana? Muslimin dan muslimah, jangan bagaimana dan jangan kemana-mana. Artinya kita persembahkanlah yang mampu kita persembahkan. Walaupun itu berawal dari kepentingan nafsu. Contoh, ya Allah saya lapar, saya perlu makan. Selepas mengaji Al-Hikam ini saya makan dulu ya. Makannya boleh jadi ibadah. Karena memang dari pagi sibuk dengan urusannya, tak sempat sarapan. Cakap dengan Allah, selepas ini saya mau makan. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan saya makan. Engkau berikan saya boleh menikmati makanan. Komunikasi itu senantiasa. Insya Allah terbuka kenalnya kita dengan Allah dari Allah. Dan terbuka ikhlasnya kita kepada Allah, juga pertolongan Allah. Untuk hari ini saya cukupkan ini terlebih dulu, muslimin dan muslimah jamaah Al-Hikam. Insya Allah minggu yang akan datang kita sambung kata mutiara atau kata hikmah yang ke-9 tentang hati adalah menentukan amal ibadah lahiriah. Kita akhiri
bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma tina bi nurika ilaik wa akimna bi sidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min al-mahzun wa sunna bi sirri ismikal masul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih minta maaf. Akhiri Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.